Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini video kedua tentang gerak melingkar. Ternyata belum bisa pembahasan soal karena masih ada materi. Kita masuk ke materi dulu ya sebentar. Ya, sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin itu sudah ada percepatan tangensial yang sebenarnya sama aja dengan percepatan linier. Ya kan katanya. Nah, terus percepatan sentripetal ialah percepatan sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar. Kenapa kok bisa ya? Karena percepatan sentripetal selalu tegak lurus terhadap kecepatan liniernya. Jadi di sini ada lintasan melingkar gitu ya. Anggap aja ini melingkar sempurna, lalu ini pusatnya gitu kan. Nah, misal di sini bendanya di sini dia bergerak kecepatannya berarti V-nya ke sini. Nah, ini V linier ya. Nah, di sini nanti ada yang namanya percepatan sentripetal. Dia selalu tegak lurus 90 derajat dan selalu menuju ke pusat lingkaran. Contoh, misal bendanya ada di sebelah sini, V-nya kemari, V linier. Maka dia selalu tegak lurus, berarti dia ke sini. Dia selalu tegak lurus dan selalu menuju ke pusat lingkaran. Itu yang disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal, percepatan sentripetal. Jadi AS sama dengan V kuadrat per R. Oke. Nah, hubungannya V dengan gerak melingkar yang kemarin, V sama dengan omega kali R. Sehingga ini kita masukkan jadi omega kali R pangkat 2 per R. Seperti itu. Nah, terus karena di sini omega omega kali 2, R-nya jadi ada 2 kan. Nah, R 1 coret ya kan. Berarti percepatan sentripetal sama dengan omega kali 2 dikali omega pangkat 2 kali R. Nah, ini adalah percepatan sentripetal. Nah, omega ini bisa berubah menjadi 2pi F ya kan kali R atau 2pi per T kali pangkat 2 ya kan, sampai di sini. Oke. Nah, ini adalah percepatan sentripetal. Nah, kita mau masuk ke gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kita mau masuk ke hubungan roda. Hubungan roda itu ada 3 jenis gambarnya. Bentar. Hubungan roda. Nah, ada hubungan luar, sama hubungan di dalam. Oke, ini namanya hubungan di luar, gerak. Ini namanya hubungan di dalam. Nah, di sini warawiri. Misalnya sini kodenya A, sini B lingkaran. Warawiri berarti sini pakai I aja. I sini I ya. Nah, kalau di luar itu banyak sekali orang sedang warawiri, mondar-mandir. Warawiri, ya kan? Nah, ingat ya rumusnya V sama dengan omega kali. Berarti ini adalah VA sama dengan omega kali R. Ini adalah VI. Omega I kali RI. Nah, ini. Jadi, untuk di hubungan luar, ini rumusnya.
Oke, berarti kita bisa pakai rumus ini 1, rumus ini 2, atau bisa VA sama dengan, ya kan, atau VI sama dengan, kombinasikan saja. Nah, kalau yang di dalam berarti kebalikannya dari si ini, berarti omeganya. Kalau misalnya ini ditanya omeganya, berarti V per R sama dengan omega, ya kan? Berarti di sini adalah Farah. Nah, sini omega A sama dengan omega I. Oke, nah itu sama, bisa dikombinasi, bisa diputar-putar rumusnya ya. Ini adalah hubungan roda. Ini yang berdekatan, ini digunakan apa? Ini pakai rantai, ini yang sepusat, ini sepusat. Sepusat, ini dengan rantai ya. Atau dengan sabuk, ya kan? Terus kalau ini yang bersinggungan. Nah, bersinggungan. Ini dengan rantai, dengan tali, dengan belt lah. Ini sepusat. Oke. Nah, sekarang perputarannya. Jika ini berputar ke semari, logikanya ini juga putarnya ke sini. Jika ini berputar ke sana, karena pakai rantai, maka putarannya juga kemari. Karena ini satu titik, satu pusat, berarti kalau dia muternya kemari, ini muternya kemari. Arah putaran. Oke, sampai sini. Ini adalah rumus dari hubungan roda. Silakan di screenshot dulu. Nah, sekarang kita masuk kemari. GMBB. Kalau kemarin itu ada GLB itu kan V sama dengan X per T, A sama dengan V per T. Nah, GLBB-nya itu ada 3 rumus ya. Saya masuk sini aja deh. Kelihatan nggak? Terus kelihatan. GLBB-nya VT kuadrat VO kuadrat plus minus 2 GH. VT VO plus minus T, VOT plus minus AT pangkat 2, gitu kan? Nah, sekarang di sini dikenal juga dengan sebutan GMBB. Kalau ini gerak lurus berubah beraturan, yang ini gerak melingkar berubah beraturan. Nah, ingat ya, V nanti diganti jadi omega, A diganti jadi alfa, X digantinya sama theta, ya kan? Yang video pertama. Nah, di sini dia akan berubah menjadi VT. V berarti omega. Omega T kuadrat sama dengan omega awal plus, dia selalu plus ya, 2 GH. Gitu kan? 2 GH. Nah, di sini G ini kan mana? Oh, sorry. G ini G ini kan bisa berubah jadi A, bisa berubah jadi X atau A dengan S. Bener nggak? Nah, ini berarti berubah juga jadi 2 A-nya berubah jadi alfa. Sorry, saya tulis ulang. 2 alfa. Nah, S-nya itu jarak theta. Ya kan? Jadi PT kuadrat sama dengan WO kuadrat tambah 2 alfa kali theta. Nah, di sini VT berarti omega T, omega O nih ya. Lihat Ibu yang ini. Plus A-nya berubah jadi T. Gitu.
Yang ini Y itu kan bisa juga S, bisa juga X, bisa juga H kan. Nah, di sini kan X itu theta, berarti theta omega OT plus setengah alpha T kuadrat. Ya, seperti ini. Jadi ini gerak GLBB kita pakai, kita hafal. Nah, di gerak melingkar berubah beraturan, patokannya kita hanya di sini. Jadi semua ini kita ganti dengan variabelnya. Oke, sampai sini. Mana ini? Enggak kelihatan. Nah. Oke, jika mau di screenshot, monggo. Yuk, 1, 2, 3, track. Oke, habis sudah materi kita tentang gerak melingkar beraturan dan berubah beraturan. Jadi GMB kepecah juga jadi 2. Gerak melingkar kepecah juga jadi 2. Gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan. Oke ya. Sampai di sini video materinya. Lanjut lagi ke video yang ketiga tentang pembahasan soal, khusus soal gerak melingkar. Mohon maaf jika ada yang salah. Silakan dicatat, diulangi lagi videonya sampai paham betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.